berupa harta benda tidak menjadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Hati, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, hati kita yang dilihat oleh Allah dan buktinya pada amal kita. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi wa sara ala nahjihi wattaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Pada jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memaksimalkan segala potensi syukur kita menyatu dalam irama tahmid kita. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terlibat di dalamnya hati kita yang tunduk, qalbun munib, qalbun salim, yang menyadari tanggung jawab yang sangat besar tentang nikmat, di mana Allah mengingatkan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kalian benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban tentang nikmat pada hari itu. Ayat ini paling kurang ditegaskan dengan dua penekanan, yaitu la pendek, latus alunna dengan nunut taukid di terakhir. Berarti penekanannya tidak bisa kita ragukan lagi. Benar-benar dan sungguh-sungguh Allah akan memintai pertanggungjawaban atas nikmat itu. Maka keterlibatan hati kita dalam bersyukur, akal kita yang menyadari tentang betapa banyak nikmat dan tidak mungkin bisa kita hitung. Ada lisan, ada perasa dalam diri kita yang bisa merasakan beberapa nikmat. Ada nikmat telinga, ada nikmat pandangan, ada nikmat seluruh tubuh kita. Ada nikmat tanggung jawab amanah pada anak keluarga, pada jabatan, pada karir, pada kekhalifahan. Benar-benar kita tidak bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Maka seharusnya ucapan tahmid itu tidak terhingga dan terbatas. Bilangan 33 kali setelah sholat itu hanya agar mensibgoh, menginstal, mencelupkan dalam semua perilaku kita yang lain agar terbiasa mengucapkan alhamdulillah. Maka kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu tidak pernah mati hatinya, tidak pernah tidur hatinya, selalu mengingat Allah. Dalam sebuah ungkapan beliau, tanamu aini wala yanamu qalbi. Saat tidur pulas pun beliau memang
tidur matanya, tapi hatinya tidak tidur. Selalu terhubung dengan Allah. Dan ketika secara fisik beliau tidak dalam kondisi suci, beliau sangat tidak senang menyebutkan nama Allah secara fisik, tapi hatinya tetap menyebut nama Allah. Maka beliau segera bertohara, bersuci. Bila ada air beliau akan berwudu, dan kalau tidak ada beliau akan bertayamum, baru menyebut nama Allah. Para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan standar penilaian terhadap hamba-hambanya adalah hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran hati yang menjadi standar, walakin bima kasabat qulubukum. Allah tidak akan melihat dan memberi penilaian dari yang lain, tetapi bima kasabat qulubukum, dengan apa yang diusahakan oleh hati-hati kalian. Dalam ayat yang lain, bima ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh hati-hati kalian. Dan hal ini ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim dan lain-lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, dalam riwayatnya suwarikum, wala ila amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat, memandang, menilai kalian dari fisik kalian, dari bentuk rupa kalian, dan pada harta-harta kalian. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala menilai kalian berdasarkan hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Ada 5 hal yang bisa kita lihat dalam riwayat dan versinya yang berbeda. Pertama, orang terbiasa memandang dan menilai orang lewat fisiknya. Ketika orang ganteng, cantik, orang akan menilainya adalah orang yang baik, orang yang mempesona, menakjubkan. Padahal ini adalah taken for granted. Ini adalah ciptaan Allah. Tidak ada usaha kita sama sekali dalam urusan fisik. Karena Allah berfirman, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang membentuk kalian di rahim-rahim. Fil arham. Bagaimanapun Allah berkehendak membentuk kita, begitulah rupa kita. Jadi bukan bagian dari intervensi kita. Kita sendiri hanya bisa memoles, bisa menghiasi, tapi bentuk yang asli Allah yang membentuknya di rahim ibu-ibu kita. Maka tidak bisa menjadi kebanggaan, menjadi standar penilaian. Suwarikum, fisik, bentuk rupa. Ada lagi yang memandang orang dan menilai orang dari harta benda. Bahkan dalam kelas-kelas sosial
ada orang yang disebut dengan kelas tinggi, kelas menengah, kelas rendah berdasarkan hartanya. Saat ini hampir saja tidak ada lagi kelas menengah. Yang ada adalah kelas tinggi dan kelas sangat rendah sekali akibat pandemi ini. Dan ahli-ahli ekonomi melihat banyak sekali mall, tempat-tempat perbelanjaan yang untuk kelas menengah tutup, beralih ke bisnis online. Para jamaah sekalian, maka hati menjadi sumber dari kebaikan, sebagaimana dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ala fil jasadi mudghah, ingatlah bahwa dalam jasad ini ada segumpal daging, idza saluhat saluha sairul jasad, bila ia baik maka seluruh jasad itu menjadi baik. Namun kalau dia rusak, wa idza fasadat fasada sairul jasad, kalau ia rusak maka rusaklah seluruh anggota tubuh. Ingatlah bahwa itu adalah al-qalb, itu hati. Memang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya adalah maha indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah maha indah dan mencintai keindahan. Tapi ketika kita bercermin, salah satu doa kita, Allahumma kama hasanta khalqi fahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperindah bentuk rupaku, maka perindahlah akhlakku. Benar-benar orang yang fisiknya indah, Nabi pun sangat tampan. Nabi Yusuf diberi setengah ketampanan. Tapi bukan itu yang jadi penilaian Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang benar-benar bisa mensucikan jiwanya, hatinya dari ammarah bisu, dari nafsu yang menyeru kepada keburukan. Dalam surat Yusuf kita membaca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Ini kata orang yang sangat tampan, setengah ketampanan Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau dengan modal ketampanan orang menjadi, na'udzubillah, menjadi playboy, bergonta-ganti pasangan dengan modal ketampanan, maka alangkah buruknya ketampanan itu. Tapi seorang Nabi Yusuf alaihi salam yang tampannya membuat terpesona seluruh wanita-wanita Mesir. Bahkan mereka mengiris tangannya. Beliau sama sekali tidak tergoda dengan godaan seorang yang cantik rupawan, Zulaikha. Itulah hati yang terikat dengan Allah, hati yang benar-benar illa ma rahima rabbi. Itulah yang dirahmati oleh Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam, orang paling kaya, paling berkuasa, namun hatinya selalu tunduk kepada Allah. Beliau katakan, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, tuntunlah aku. Beliau memohon tuntunan agar selalu bersyukur atas nikmat yang engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku.
dan agar aku membuktikan syukur itu dengan amal soleh yang engkau ridhai. Dan masukkanlah aku ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Dengan harta, dengan kekuasaan yang tidak tertandingi sampai hari kiamat, beliau ingin menjadikannya sebagai aset, sebagai modal untuk menjadi hamba Allah yang soleh. Itulah harta yang dikuasai oleh hati yang tunduk, yang qalbun salim, qalbun munib. Kalau kita bandingkan dengan harta benda Qarun, dia kaya raya, benar. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci gudangnya saja sangat berat dipikul oleh orang-orang yang sangat kuat saat itu. Tapi apa yang dia katakan? Kesombongannya luar biasa. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Harta yang dia banggakan itu, dia katakan semua harta ini aku kumpulkan karena aku orang pintar. Pintar bisnis. Punya ilmu. Ala ilmin indi. Maka pantaslah Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman fakhosafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan ia dan seluruh hartanya ke dalam bumi. Jadi harta yang tidak membawa kepada ketakwaan adalah harta yang malapetakannya sangat besar. Bencananya sangat menakutkan. Para jamaah sekalian, luruskan hati kita, jadikan hati kita selalu tunduk, qalbun munib, qalbun salim, qalbun wajil, hati yang bergetar, qalbun khasyi, yang tunduk, qalb yang benar-benar diberi cahaya dengan cahaya yang baydha, putih. Disebutkan oleh Rasulullah, nukitat fihi nuktatan baydha. Agar hati itu selalu diberi cahaya-cahaya putih cemerlang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar semua penampilan kita, fisik kita, harta kita, bentuk rupa kita menjadi aset yang bisa meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau hati ini rusak, sudah sakit, keras, bebal, maka aset harta sebanyak apapun, rupa kita secantik setampan apapun, fisik kita seindah apapun, tidak akan pernah membawa kebaikan untuk kita, bahkan kehancuran dan kebinasaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Rasulullah berpesan, at-taqwa hahuna. Takwa ini ditunjuk oleh Rasulullah ke hati. Ini sumbernya, ini dasarnya, ini pondasinya. Ditunjuk ke dada beliau 3 kali, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lil muhsinin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بكرسه، فقال الله عز وجل: ولم يزل قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أعز الإسلام والمسلمين وأصلح ولاة المسلمين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهلك الكفرة والمبتدئة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم والقي في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمهن والفتن والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشفه غيرك. اللهم اصرف عنا من البلاء والوباء ما لا يصرفه غيرك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.